Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Sofiana, CGP Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 14 Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan diskusi pemetaan aset bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elvi Devita SPD NB. Selamat siang Ibu. Siang, Reda. Baiklah Ibu, kali ini Reda akan mencoba berdiskusi dengan Ibu terkait dengan aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki di lingkungan sekolah kita ini. Nah, sekolah kita ini kan termasuk ke dalam ekosistem. Nah, ekosistem itu berarti kan ada hubungan interaksi antara atau hubungan timbal balik antara yang faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor biotik di sini berarti kan termasuk makhluk hidup. Sedangkan yang faktor abiotik di sini adalah yang bukan makhluk hidup. Nah, dalam diskusi kita ini Ibu, nah untuk pemetaan aset ini, aset itu atau modal ini terdiri atas 7. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ini dari aset-aset yang kita miliki di sekolah kita ini, di SMP kita, untuk modal manusianya sendiri menurut Ibu siapa saja yang ada di sekolah kita ini? Baik, terima kasih Bu Reda. Pertanyaannya bagus. Untuk menciptakan kualitas mutu sebuah sekolah, beberapa modal yang Ibu Reda sampaikan itu jelas itu sangat pertama itu adalah modal manusia. Modal manusianya ini sudah jelas karena yang kita hadapi adalah peserta didik, murid. Nah, modal manusia ini tentunya itu adalah semua yang ada di sekolah, semua warga sekolah Indonesia, sekolah, dari kepala sekolah, siswa, guru, tugas satpam, tugas penjaga sekolah, tugas kantin, semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah itu adalah orang tua, kan gitu, siswa dan stakeholder yang terkait dengan mendukungnya program di sekolah, dinas pendidikan dan lainnya. Ini sangat penting sekali kalau modal manusia. Pertama guru, ya guru itu jelas, ya modal yang paling besar, ya, karena di sini memang kualitasnya sangat diukur ya, di dalam penyampaian pembelajaran di dalam kelas bersama anak itu menjadikan mereka berkualitas. Ya, kalau itu dari modal manusia ya. Nah, kalau yang kedua ini modal sosial ini. Nah, modal sosial ini kira-kira apa saja bentuk kerjasama atau kemitraan yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini? Modal sosial juga sangat penting menurut Ibu ya, baik itu untuk internal sekolah maupun eksternal sekolah. Yang pertama di dalam lingkungan sekolah, modal sosialnya bagaimana guru itu bisa membangun komunikasi yang baik ya dengan siswa, gitu, sesama guru, dengan kepala sekolah, gitu. Jadi hal ini tidak bisa kita mengedepankan kemampuannya saja, tanpa dia membangun satu hubungan sosial yang baik ya dengan sesama guru, kepada siswa. Karena bahasa kita, interaksi kita seorang guru itu sangat menentukan daya serap anak, betul kan? Kalau kita tidak punya kemampuan di dalam membangun interaksi yang baik kepada siswa, tentu ya tujuan belajar tidak akan tercapai. Juga dengan kelompok lain, ya sama guru, apalagi dengan kepala sekolah, itu sangat penting. Kepala sekolah itu akan menilai, akan melihat sejauh mana kesulitan, sejauh mana
pihak BNN dan sebagainya yang itu mendukung terhadap program dari Satuan Pendidikan. Jadi banyak sekali kita yang harus Banyak. melakukan kerjasama. Kalau untuk modal politik sendiri, Ibu, kebijakan apa yang sudah Ibu terapkan di sekolah kita ini? Untuk modal politik ya, sebagai seorang kepala sekolah itu harus melakukan suatu kebijakan. Ketika itu suatu program yang disarankan oleh guru itu tidak tepat waktu, begitu ya. Misalnya yang sederhana aja, guru sudah tahu masuk program pada sekolah. Nah, ternyata selalu telat. Ada beberapa sih, tidak semua ya, ada beberapa guru. Nah, dalam hal ini itu akan mengambil kebijakan politik itu secara individu, ya, politik, tapi ini tidak bisa dibiarkan karena ini akan bisa ya citra dan suasana kemudian kelas. Kalau orangnya itu sekali dua kali sudah berbuat, atau tiga kalinya itu akan melakukan pembinaan. Ya, itu kali ini kebijakan politik yang diambil nanti ibu tidak akan menegur guru tersebut di depan orang banyak. Nah, yang paling sederhana barangkali ya. Kemudian ada lagi keputusan-keputusan yang ibu buat, ya ternyata tidak dilaksanakan dengan maksimal, ya. Itu dengan guru atau mungkin dengan staf, dengan wakil kepala sekolah. Nah, itu berkewajiban untuk menegur dan mengingatkan. Kemudian ada kebijakan yang lain seperti menghadapi asesmen nasional, ujian, gitu kan. Nah, di sini memikirkan ada kebijakan itu bagaimana anak ini bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Kebijakan politik apa yang itu ambil? Ya, makanya di sini itu akan memompa kemampuan anak ini dengan penyiapan materi untuk menghadapi ujian asesmen nasional. Itu akan memilih beberapa orang guru dan lain untuk memberikan pembinaan khusus kepada anak. Nah, Ibu, kita lanjut yang keempat adalah modal agama dan budaya. Menurut Ibu, kira-kira modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita sendiri bagaimana hasilnya? Hasilnya dari modal agama dan budaya itu sudah jelas kita dari sisi agama itu saya dari mapel di kelas kegiatan mitra anak-anak juga kita wajibkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan akhlak di halaman sekolah setiap pagi. Jadi pagi mengaji ya kan. Kemudian juga dari situ nanti kita akan dapatkan anak-anak kita yang berbakat berminat dalam membaca Al-Quran, ya berpidato. Ketika pada memperingati hari besar Islam, anak-anak kita ini kita berdayakan untuk tampil, kan? Jadi secara tidak langsung anak-anak kita berbakat di bidang apakah itu syiar Islam atau mengaji itu sudah ada di catatan guru-guru. Kan gitu. Kemudian juga budaya gitu juga minta kepada bapak ibu guru untuk menyiapkan, untuk menjamin anak-anak kita berbakat di bidang seni, olahraga, begitu kan. Nah, ketika ada momennya anak-anak kita ini kita tampilkan. Mereka sudah pegang anak-anak kita yang berbakat di bidang tersebut. Dan juga kita lombakan ke luar sana. Selanjutnya, yang kelima adalah modal fisik. Kira-kira menurut Ibu modal fisik atau bangunan modal fisik yang ada di lingkungan sekolah kita yang mana? Kalau modal ya fisik itu tuh ada hubungannya dengan modal apa tadi yang manusianya tadi ya modal modal apa tadi Modal yang biotik ya faktor abiotiknya. abiotiknya berarti modal fisik ini ya. Abiotik ini kan yang seperti gedung Ya, benar. bangunannya kan gitu, sarana prasarana. Jauh ini dengan kepemimpinan ibu kita akan selalu memantau itu karena terkait dengan kelancaran proses pembelajaran di sekolah yang nyaman. Nah, ibu akan memantau ya, adanya kekurangan kursi, meja, ya, cara belajar itu harus kita adakan. Jika dengan bangunan sekolah yang sudah tidak layak lagi, tentunya ibu akan mengambil kebijakan itu untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Ya, karena sekolah kita di sekolah negeri, dinas pendidikan itu mempunyai kebijakan untuk memperbaiki, membangun, bahkan merenovasi bangunan-bangunan sekolah untuk menjadikan sebuah bangunan fisik yang layak untuk kegiatan pembelajaran. Tentunya ini memang harus pantauan dari kepala sekolah. Kalau ini cuma koordinasi ke dinas, itu sekolah kita tidak akan ada perubahan. Ya ini lagi
model lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita apa? Modal lingkungan atau alam ya. Apa ya? Seperti halaman sekolah tengahnya ada bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran yang di luar kelas kan gitu ya. Kemudian juga bisa seperti apa adanya tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah dimanfaatkan untuk penelitian, pembelajaran IPA, ya kan, melihat mungkin bagian-bagian dari tanaman dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga tempat-tempat duduk yang ada kita siapkan dulu juga bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Intra dan ekstra juga bisa ya, pengembangan di bidang seni dan sebagainya. Ada beberapa aspek yang bisa dimiliki Ya, ya banyak. Jadi sejatinya ada di sekolah ini bagaimana kita dekatkan lingkungan ini dengan diri siswa. Selain mengenal, dan mereka juga menyentuh lingkungan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka. Itulah Ibu, ini yang terakhir. Untuk modal finansial sendiri, kira-kira apa yang kita gunakan di sekolah? Ya, kalau modal finansial kita hanya satu-satunya menggunakan anggaran operasional sekolah berdua ini ada dari pemerintah, ya kan. Jadi itulah kita semua merencanakan semua program setahun dari sekolah kita ini yang terkait dengan finansial itu. Yang pertama itu adalah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sejatinya anak-anak tidak ada kita meminta namanya uang PDP dan segala macam, tidak pernah kita meminta bayaran kepada anak-anak. Jadi kita menggunakan dana operasional sekolah ini untuk kebutuhan pembelajarannya, seperti pengadaan buku paket ya, kemudian pengadaan alat tulis ya, alat tulis, dan juga semua soal-soal ujian juga kita gunakan di situ, etika dan finansial. Juga jika ada juga di dalam petunjuk penggunaan produk operasional, misalnya yang terkait dengan fisik ya, itu bisa kita memperbaiki atau perawatan. Kemudian terkait dengan komputer, kita hanya dibatasi oleh petunjuk dan teknisnya itu hanya boleh satu pembelian komputer. Jadi itulah yang harus kita atur penggunaannya secara finansialnya. Artinya kita juga sudah diatur oleh namanya BUMIS ya, bantuan nasional sekolah atau dari pemerintah pusat. Artinya itu yang penting tidak membebankan siswa dalam hal finansialnya. Artinya kita untuk belajar dengan memanfaatkan semua sarana fasilitas yang ada di sekolah. Ibu, terima kasih untuk hari ini diskusinya tentang pemetaan aset kita yang ada di sekolah. Baiklah, sekian untuk hasil diskusi saya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elvi Devita. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakapkes dan saya sayangi dan saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP 14 Pekanbaru. Baiklah, sebelum kita masuk kegiatan, yang pertama saya menyampaikan mohon maaf sebelumnya kalau ada yang salah dari pembawa acara saya, meminta maaf. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemetaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Reda Sofiana SPD dengan tema pemetaan aset sekolah. Baiklah, kepada Ibu Reda kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuli untuk diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk saling berdiskusi, saling berbagi praktik baik dari kegiatan yang sudah diikuti selama hampir 6 bulan pada kegiatan guru penggerak ini. Nah, kali ini
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Puji syukur tak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezekinya kepada kita. Kita dapat berkumpul di ruangan kita ini sederhana seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan kompel kita. Nah, pada kegiatan kompel kita ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemetaan aset-aset sekolah. Nah, untuk pada materi ini, pemetaan aset sekolah ini saya dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak, yang mana bahwasanya kita di sekolah ini merupakan salah satu bentuk ekosistem. Yang ekosistem ini berarti ada hubungan interaksi, ada hubungan timbal balik, ada hubungan saling ketergantungan. Nah, di sini ada faktornya yang biotik berarti makhluk hidup, dan ada di sini yang faktor abiotiknya yang bukan makhluk hidup. Nah, dalam pemetaan aset-aset sekolah ini nantinya kita sebagai warga sekolah haruslah nanti berpikir berbasis kekuatan. Sebenarnya kita ini berpikir kita tuh ada dua jenisnya, berpikir berbasis kekurangan atau defisit, dan satu lagi adalah berbasis kekuatan. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor biotik yang ada di sekolah kita ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Siapa saja yang biotiknya di lingkungan sekolah kita ini? Ada kira-kira yang bisa menyampaikan? Yang biotiknya siapa aja kita di sekolah? Yang makhluk hidup? Murid, guru, tumbuh-tumbuhan, siswa. Ya. Oke, nah itu adalah faktor biotiknya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian yang faktor abiotiknya yang mana kira-kira? Ya benar sekali Bu Siti. Ada meja, ada kursi, ada lingkungan, ada gedung. Nah, itu adalah salah satu contoh faktor abiotik. Nah, sekarang coba kita lihat dulu pada slide ini. Nah, apa itu aset sekolah? Aset sekolah mencakup semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung proses pembelajaran dan operasional, mulai dari bangunan, peralatan, hingga sumber daya manusia. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya ada bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, komputer, buku pelajaran, dan sebagainya. Nah, jadi ekosistem itu apa? Nah, ekosistem sendiri merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan, di mana sebuah ekosistem ini mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, ini dia faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Di antaranya ada murid, ada kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotiknya di sini juga berperan aktif dalam keberhasilan proses diantaranya yaitu adalah keuangan, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan alam. Nah, apa saja aset-aset sekolah ini? Nah, jadi aset sekolah itu ada 7. Ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal politik, modal lingkungan alam, dan modal finansial, serta modal budaya dan agama. Nah, modal manusia berarti ya seperti kita ya. Tuh, manusia, kemudian modal sosial. Nah, modal sosial ini berarti ada hubungan sosial di sini, berarti ada hubungan interaksi kita dengan orang lain, dengan pemerintah, atau dengan kerjasama atau bersifat kemitraan.
Nah, kemudian modal fisik yang seperti kita ketahui tadi di sekeliling sekolah kita, lingkungan sekolah kita ada beberapa bangunan atau gedung yang itu termasuk modal fisik. Sedangkan modal politik di sini bisa seperti adanya kebijakan atau keputusan dari kepala sekolah. Nah, untuk modal lingkungan alam yang berhubungan dengan kita, seperti di sekolah kita ini ada lapangan, kemudian ada taman. Nah, itu juga termasuk lingkungan alam. Kemudian modal finansial berarti berhubungan dengan keuangan dan modal budaya atau serta agama. Nah, kali ini Reda minta bantuan dari Bapak Ibu kita saling berdiskusi. Nanti Reda kasih kertas, ini kita boleh berkelompok. Nanti Reda bagi menjadi 7 kelompok untuk menentukan apa saja modal-modal, apa saja contoh dari ke-7 modal yang ada di aset sekolah kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang boleh kita berdiskusi pada modal ini. Oh, maaf sebelumnya. Jadi maksudnya di sini, jadi ada lupa ada menyampaikan bahwasanya kita di sini ada berpikir tadi berbasis kekurangan dan berpikir berbasis kekuatan dengan menggunakan aset ini. Nah, artinya kalau berpikir berbasis kekurangan itu apabila misalnya kita melaksanakan suatu program atau rancangan kegiatan, kita tidak lagi memikirkan bahwasanya ini kita nggak punya loh, ini kita nggak punya, ini nggak punya. Gimana kita mau buat acaranya? Nah, gimana mau buat kita kegiatannya ini? Nah, jadi hal yang seperti itu tidak lagi kita boleh lakukan. Nah, bagaimana caranya kita merubah paradigma kita, berpikir kita dengan aset-aset yang kita punya di sekolah ini, berupaya agar program atau yang kegiatan yang kita akan rencanakan dapat berhasil di sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan dari tadi berpikir kekurangan ke berpikir kekuatan. Bisa kira-kira dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kekurangan itu kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Jangan kita lagi memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita, tetapi kita beralih berpikir ke arah kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Nah, sekarang kita bagi 7 kelompok untuk mendiskusikan masing-masing aset-aset yang ada di sekolah kita. Kalau di sini lah dulu nak. Udah. Keberlangsungan tanah, kebutuhan air, daerah taman hewan, sungai, iya, aset utama yang ada di air atau sungai itu aja lah. Manusia. Iya, manusia. Udah siap. Oh, yang air agama ini menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan perayaan hari
Jangan biasanya sama. Kebijakan mereka yang menyampaikan. Ya udah kita ikuti kebijakan itu kerjasama tuh ada MOU dulu. Ini mau nggak kayak kebijakan? Oke, sudah selesai Bapak Ibu diskusinya untuk pemetaan aset sekolah kita. Boleh kita mulai dari modal. Baik Bu, kami sudah diskusi tentang modal manusia. Jadi di sini jumlah guru ada 35 orang, tata usaha atau pendidikan 5 orang, laki-laki 4 orang guru, 1 orang satpam sekolah, 1 orang penjaga sekolah, perempuan 36 orang guru. Di sini pendidikan gurunya sarjana S1 34 orang, S2 6 orang tambah ibu kepala sekolah. Itu aja Bu Reda, jumlah siswa kami kelupaan. Oke, terima kasih Bu Yuli, Kelompok Bu Yuli. Detail kali ya, lengkap ya, sampai terdata strata pendidikan dari guru-guru kita. Oke, terima kasih. Modal sosial, siapa tadi? Oke, silakan Bu Aziza. Baiklah, di sini saya akan cuma menyampaikan tentang modal sosial. Sebelumnya, modal sosial menurut kami adalah suatu hubungan yang dijalin atau dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Nah, untuk contohnya, yang pertama itu ada hubungan sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu bisa dengan puskesmas, kepolisian, PGRI, dinas pendidikan, dan dinas-dinas terkait lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah maupun guru dengan wali murid para siswa. Terus yang ketiga yaitu kerjasama sekolah dengan perpustakaan atau dengan dinas arsip dan perpustakaan. Kemudian yang keempat ada kerjasama PTN atau perguruan tinggi negeri setempat dengan sekolah, salah satunya dengan pengadaan mahasiswa PLP. Terus yang terakhir yaitu hubungan sosial antar sekolah sekitar, contohnya misalnya SMP 14 dengan SMP 1, SMP 5 maupun SMP 4 dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aziza. Jadi ternyata untuk modal sosial banyak juga ya kerjasama atau hubungan interaksi kita, kemitraan kita dengan pihak luar. Nah, ini tentunya nanti akan membantu kita dalam merancang atau membuat suatu program dengan meminta bantuan untuk bisa sebagai narasumber atau misalnya bisa sebagai untuk membantu kita memberikan informasi yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya modal fisik dari kelompok siapa tadi modal fisik? Ya, silahkan Bu Feni. Boleh secara garis besarnya, kalau 40 dibacakan nanti kelamaan. Ya, bangunan ya secara keseluruhan tuh bangunan. Bangunan adalah satu. Ada ruangan, contohnya misalnya ada ruang kelas sekolah, guru, ruang kelas. Terus kemudian yang ada peralatan di dalam itu termasuk ada meja, kursi, papan tulis, ada infokus gitu. Kemudian ada peralatan pendukung yang lainnya, ada alat tulis yang lainnya. Kemudian ada speaker, mic, kemudian ada AC gitu. Kemudian spidol juga ada alat kebersihan yang digunakan alat kebersihan, sapu, tong sampah, serokan, goceng, dan lain-lain. Kemudian ada wifi, jam, ada lapangan, nah seperti itu kira-kira listrik, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bu Feni dan kelompoknya sampai 40 yang terdata ya. Selanjutnya adalah modal politik dari kelompok siapa tadi? Oh, Bu Novi. Silakan Bu Novi. Setelah kami cari,
Ya, terima kasih banyak Bu Novi dan Bu Indah kelompoknya. Lanjut model lingkungan alam. Dari siapa tadi model lingkungan alam? Ya, silakan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok tentang modal lingkungan, yaitu modal lingkungan yang kami hasil diskusi kami tadi, yakni sumber daya yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kami ambil dari sekolah kita ini kira-kira seperti tanah tadi, tumbuhannya kami ambil seperti ada greenhouse atau taman, air bersih, udara. Artinya itu modal lingkungan pada tadi. Ya, terima kasih. Ya, oke. Modal finansial. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu modal finansial yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah yang terdiri dari ada 7 bagian. Yang pertama adalah yang kedua kantin, yang ketiga infak rutin setiap Jumat, yang keempat dana bantuan kinerja, yang kelima uang kas kelas, keenam uang sosial guru, yang ketujuh uang santunan Ramadan. Ya, banyak ya sekali ya untuk yang finansial kita. Jadi selain dari dana bos, ada uang infak, ada uang kas kelas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa kita untuk membantu keperluan-keperluan ada dalam kelas. Uang infak bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelian dari untuk hal-hal yang dibutuhkan kita dalam kegiatan infak kita sendiri. Kemudian tadi ada juga uang bulanan Ramadan ya, bisa kita berikan santunan kepada siswa-siswa kita yang anak yatim. Ya. Terakhir adalah modal budaya dan agama. Oke, Pak Tono sudah tegak duluan dia. Silakan Pak Tono. Terima kasih. Modal terakhir budaya dan agama. Dengan beragamnya budaya yang ada di sekolah kita, baik dari majelis guru maupun siswa, itu ada beberapa suku, ada Minang, Melayu, Batak, Jawa, Nias, dan Tionghoa. Dengan kebudayaan ini akan kita tampilkan dalam bentuk kolaborasi yang pernah ditampilkan dalam pentas seni yang waktu dekat ini kemarin Karnaval. Terus agama juga begitu, dengan beragamnya agama yang ada di majelis guru dan siswa, ada Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Penyelenggaraannya kita lakukan setiap pagi iftar, dan momen-momen tertentu kita mengundang pemuka agama baik dari Islam maupun Kristen, Pak Ustadz maupun dari pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tono dan Bu Dewi kelompoknya. Oke, jadi sudah terdata ya Bapak Ibu ya aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, dengan adanya aset-aset di sekolah kita ini, jadikanlah aset-aset ini sebagai sumber kekuatan yang kita miliki di sekolah dalam kita merencanakan dan melaksanakan program suatu kegiatan. Jadi untuk hari ini, untuk pemetaan aset, kira-kira Bapak Ibu sudah memahami dan sudah memetakannya masing-masing sesuai dengan kelompok dari ketujuh aset tersebut. Berikan dululah aplaus untuk kita semua. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak
merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan